Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala puji dan hormat, di sini saya akan menjelaskan tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Islam mengajarkan kepada umatnya apabila pada saat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, alam ini akan hancur beserta segalanya makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kapan alam ini akan hancur dan segala makhluk mati. Ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu orang pun tahu, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, manusia banyak yang bertanya kapan terjadinya kehancuran alam semesta ini. Pertanyaan mereka diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya berikut yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku. Quran Surah Al-A'raf 187. Kepercayaan kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman setiap orang Islam. Wajib meyakini datangnya hari kiamat. Hari kiamat adalah keadaan yang gaib. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hari kiamat. Menurut saya, hari kiamat, iman kepada hari akhir atau hari kiamat ialah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir mencirikan dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda yang ada di langit bergerak menumpahkan segala isinya. Benda-benda yang ada di langit beroperasi tanpa kendali. Binatang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Semua manusia menjadi cemas. Mereka berlari berhamburan dan tidak sempat mengetahui lagi keluarganya. Semua hendak melindungi diri mereka sendiri, namun akhirnya semua mati, hancur, dan menghadap kepada Sang Ilahi. Tidak cuma manusia yang mati, semua tumbuhan, hewan, bakteri, kuman, virus, jin, dan syaitan pun mendapat kematian. Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hari kiamat. Pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro ialah kiamat kecil, yakni berakhirnya kehidupan. Setiap manusia hidup, setiap makhluk hidup tentu akan mengalami kematian. Binatang-binatang akan mati sesudah masa hidupnya berakhir. Tumbuh-tumbuhan pun akan mengalami keadaan serupa. Begitu juga dengan manusia. Keadaan ini sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia, hanya kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Ali Imran ayat 3-185. Kematian ialah terpisahnya jiwa dan raga. Keadaan itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti manakah di antara manusia itu yang lebih baik amalannya. Oleh sebab itu, kematian tidaklah akhir dari segalanya. Kematian malah menjadi awal kehidupan yang baru abadi. Adapun dua golongan manusia alam barzah, yakni golongan yang memperoleh kenikmatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan golongan yang mencapai murka Allah Subhanahu wa taala. Satu, golongan yang memperoleh kenikmatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala ialah golongan orang yang mukmin, taat, dan beliau akan sanggup menjawab semua pertanyaan yang hendak diajukan oleh malaikat munkar dan malaikat nakir dengan baik, tanpa takut dan gentar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya salah satu pintu surga kepada tinggalnya kelak yang penuh dengan kegembiraan dan kenikmatan. 2. Golongan yang memperoleh murka Allah Subhanahu wa taala ialah golongan orang kafir. Dia mendengar pertanyaan malaikat munkar dan malaikat nakir itu, tapi dia tidak dapat menjawabnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya salah satu pintu neraka dengan bermacam jenis siksaannya. Lalu saya akan menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaiban, Al-Muhari Muslim, dan At-Tirmizi. Tanda-tanda kiamat adalah sebagai berikut. Pertama, tanda kiamat kecil. Hamba sahaya perempuan dikawini oleh tuanya. Ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Tersebarnya perzinaan karena memperoleh izin dari penguasa. Minuman keras merajalela. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan 50:1. Ada dua golongan besar yang saling membunuh tetapi sama-sama mengaku dirinya memperjuangkan agama Islam. Lahirnya Dajjal, tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa taala dan banyak berbohong, tetap menipu dan menganggap baik sesuatu yang buruk atau menggambarkan sesuatu yang tidak baik dengan gambaran yang memikat hati. Banyak terjadi gempa bumi, fitnah muncul di mana-mana, pembunuhan merajalela, banyak manusia yang menginginkan dirinya mati. Lalu saya akan menjelaskan tentang hari kiamat besar. Tanda-tandanya. Matahari terbit dari barat, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara dengan manusia, rusaknya Ka'bah, lenyapnya Al-Quran, seluruh manusia menjadi kafir, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang gemat membuat kerusakan di muka bumi. Menurut Hamka, Ya'juj Ma'juj adalah segala gerak yang telah dan hendak merusak dunia ini. Ya'juj Ma'juj bisa ditafsirkan sebagai pikiran jahat, maksud buruk, dan ideologi yang menyesatkan yang dianut oleh sebagian manusia yang menggantinya bisa mempergunakan sesamanya sebagai alat untuk merusak bumi. Oleh karena itu, pikiran yang baik, cita-cita yang mulia, dan ideologi yang sehat harus ditanamkan dengan teguh rasa setiap diri, keluarga, negara, dan serta bangsa untuk membentengi dari Ya'juj dan Ma'juj. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.